Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rizda Nurmayanti dengan BP 18110003 sebagai moderator dan juga pemateri 1. Lalu ada rekan saya, Intan Suryani dengan nomor BP 18110003 sebagai pemateri 2. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi konsep dasar dalam mata kuliah Teori Akuntansi dari kelas 6 SA2. Sumber konsep dasar. Berbicara mengenai sumber konsep dasar itu sendiri, pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat, atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Berbagai sumber atau penulis mengajukan sehimpunan atau seperangkat konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Ada beberapa sumber. Yang pertama yaitu IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. IAI mengadopsi rerangka konseptual IASC, sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC. Ada dua konsep dasar yang disebut secara spesifik dalam rerangka konseptual IASC. Yang pertama, ada basis accrual atau accrual basis dan usaha berlanjut atau going concern. Selanjutnya, berdasarkan Paul Grady. Grady mendeskripsikan konsep dasar sebagai konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi, atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statemen keuangan. Nah, konsep dasar tersebut yaitu yang pertama, struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. Terus, entitas bisnis yang spesifik, usaha berkelanjutan, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun, konsistensi antara periode untuk entitas yang sama, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen, konservatisme, keterandalan data melalui pengendalian internal, materialitas, dan yang terakhir, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Selanjutnya, berdasarkan Accounting Principle Board, di mana dalam hal ini menyebutkan bahwasanya konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar yang memuat dalam APB Statement nomor 4. Nah, beberapa konsep dasarnya yaitu ada entitas akuntansi, usaha berlanjut, pengukuran sumber ekonomik dan kewajiban, periode-periode waktu, pengukuran dalam unit uang, akrual, harga pertukaran, angka pendekatan, lalu ada pertimbangan, informasi keuangan umum, statemen keuangan berkaitan secara mendasar, substansi daripada bentuk, serta yang terakhir ada materialitas. Selanjutnya, menurut Walt Turney dan rekannya, di mana berbicara mengenai Walt dan Turney, mereka mendaftarkan 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dan beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi masukan. Keempat konsep yang dikategorikan sebagai postulat yaitu ada usaha berlanjut, periode waktu, entitas akuntansi, dan juga unit moneter. Nah, selanjutnya ada berdasarkan Anthony Hawkins dan Merchant. Nah, adapun konsep yang ada pada mereka yaitu pengukuran dengan unit uang, entitas, usaha berlanjut, kas, lalu ada aspek ganda, periode akuntansi, konservatisme, realisasi, penandingan, konsistensi, dan materialitas. Selanjutnya ada Monopaton dan Lithuanian. Adapun konsep yang diperkenalkan yaitu ada entitas bisnis atau kesatuan usaha, kontinuitas kegiatan atau usaha, penghargaan sepakatan, kos melekat, upaya dan capaian atau hasil, bukti terverifikasi dan objektif. Dan yang terakhir ada asumsi. Nah, dari beberapa daftar yang telah ditunjukkan tadi, bahwasanya terdapat perbedaan tentang apa yang dimasukkan sebagai konsep dasar oleh berbagai sumber di atas. Nah,
Perbedaan dapat terjadi karena perbedaan persepsi berbagai sumber tentang faktor lingkungan atau karena perbedaan pendefinisian makna atau status suatu konsep sebagai konsep dasar. Nah, contohnya nih, Grady menganggap bahwa hak milik pribadi merupakan suatu konsep dasar, sedangkan penulis lain menganggap hak milik pribadi adalah suatu faktor lingkungan. Nah, P dan L tidak memasukkan materialitas sebagai konsep dasar. Mungkin karena mereka menganggap bahwasannya materialitas lebih merupakan kriteria pemilihan informasi dan karena kurangnya validitas sebagai konsep dasar. Demikian juga, konsep taksiran lebih merupakan keterbatasan informasi keuangan daripada sebagai konsep itu sendiri. Kesatuan usaha. Nah, berbicara mengenai kesatuan usaha, konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha yang berdiri sendiri dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan dan kesatuan ekonomi tersebut yang menjadi pusat perhatian atau suatu sudut pandang. Lalu ada batas kesatuan. Nah, berbicara mengenai batas kesatuan, walaupun secara yuridis kesatuan usaha didukung keberadaannya, batas kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau hukum, melainkan kesatuan ekonomik. Artinya, akuntansi memberlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomik daripada kesatuan yuridis. Batas kesatuan ekonomik adalah kendali oleh suatu manajemen. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian ekuitas. Berbicara mengenai pengertian ekuitas, karena hubungan antara kesatuan usaha terpisah dengan pemilik dan hubungan tersebut dipandang sebagai hubungan bisnis. Konsep kesatuan usaha mempunyai implikasi terhadap pendefinisian ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha, secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berlawanan dengan pendefinisian secara struktural bahwa ekuitas hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana didefinisikan dalam rangka FASB. Dalam hal ini, sudut pandang FASB adalah pemilik. Selanjutnya, pengertian pendapatan. Konsep kesatuan usaha dapat menjelaskan mengapa pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan atau aliran masuk aset. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya pendapatan menambahkan ekuitas. Karena konsep kesatuan usaha, pendapatan sebagai kenaikan kas menimbulkan kenaikan utang kesatuan usaha kepada pemilik. Dengan demikian, definisi pendapatan menurut FASB konsisten dengan konsep kesatuan usaha. Selanjutnya, pengertian biaya. Berbicara mengenai pengertian biaya ini sendiri, di mana merupakan penyerahan produk dalam menciptakan pendapatan, menyebabkan suatu aset itu berkurang. Nah, berkurangnya aset inilah yang disebut dengan biaya. Bila pendapatan yang diperoleh diabaikan atau dipisahkan dengan berkurangnya aset, maka berkurangnya aset sebesar kos barang terjual ini akhirnya harus ditanggung oleh pemilik. Jadi, seandainya semua aset harus dikembalikan kepada pemilik, jumlah rupiah yang dikembalikan ke pemilik akan berkurang sebesar biaya tersebut. Ini berarti bahwa pada saat terjadinya biaya utang kepada pemilik berkurang dan pemilik harus bersedia menanggung biaya tersebut. Karena kesatuan usaha dapat dikatakan bertindak untuk kepentingan pemilik. Jadi, dapat dikatakan bahwa biaya dapat mengurangi ekuitas. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Intan Suryani. Baiklah, saya Intan Suryani BP 18110035 akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
yaitu sistem berpasangan. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen selalu mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Ini berarti bahwa pengaruh transaksi hubungan bisnis dan posisi keuangan harus selalu ditunjukkan. Untuk melaksanakan ini dengan mudah dan nyaman, maka dipergunakanlah sistem berpasangan. Persamaan akuntansi. Konsep kesatuan usaha memisahkan manajemen dengan penyedia dana dan manajemen bertanggung jawab kepada mereka. Pertanggungjawaban menuntut agar aset yang dipercayakan kepada manajemen selalu ditunjukkan sumber atau asalnya. Pelaporan keuangannya harus menunjukkan hubungan ini. Hubungan fungsional inilah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya yaitu kontinuitas usaha. Konsep ini menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala, atau rencana pasti di masa datang, bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus-menerus sampai waktu tidak terbatas. Konsep ini akan dilaksanakan menjadi pertimbangan pada saat menyusun laporan keuangan atau pada saat akuntansi menghadapi berbagai pilihan dalam proses perekayasaan atau penyusunan standar, karena kenyataan bahwa kelangsungan hidup perusahaan di masa datang tidaklah pasti. Selanjutnya yaitu arti penting laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha untuk maju dan berkembang dengan jalan menciptakan laba terus-menerus dalam jangka panjang. Laba diperoleh melalui kegiatan menyerahkan barang atau jasa yang menimbulkan biaya sebagai aliran keluar aset, sumber ekonomik, dan kegiatan mendatangkan pendapatan yang merupakan aliran masuk akibat penyerahan barang atau jasa tersebut. Untuk suatu periode, tingkat mendapatkan laba dengan tingkat sumber ekonomi tertentu disebutlah dengan tingkat imbalan investasi. Dapat diukur secara periodik. Pelaporan keuangan lebih berkepentingan dengan daya melaba perusahaan, dan daya melaba adalah rata-rata dalam jangka panjang tingkat imbalan periodik tersebut. Selanjutnya yaitu kedudukan statement laporan keuangan, atau di sini kita akan membahasnya laba rugi. Untuk mengukur daya melaba jangka panjang, aliran kontinuitas sumber ekonomi masuk dan keluar kesatuan usaha, baik itu pendapatan dan biaya, harus dipenggal dengan waktu sebagai wadah atau penakar. Penggalan pendapatan dan biaya untuk satu periode dituangkan dalam laporan laba rugi periodik, sehingga laporan laba rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dalam pelaporan keuangan karena tingkat laba dalam rangka menilai daya laba. Informasi keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan periodik harus dianggap bersifat tentatif, profesional in character, atau dapat berubah, belum pasti, dan bukannya bersifat final atau tuntas. Selanjutnya yaitu ada fungsi neraca dan penilaian elemennya. Dengan konsep kontinuitas usaha, tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi-potensi jasa atau sumber-sumber ekonomi yang belum dikonsumsi menjadi biaya dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki atau dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Akuntansi menilai pos-pos neraca pada umumnya berdasarkan cost history, historical cost principle concept. Selanjutnya ada penghargaan kesepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau aggregate harga atau penghargaan sepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk berarti pendapatan, dan sumber yang ekonomi yang keluar berarti beban. Konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Penghargaan sepakatan merupakan dasar kuantifikasi berbagai jenis objek menjadi objek-objek homogen yang sama, paling objektif untuk menyajikan hubungan antar objek yang bermakna, sehingga akan dicatat oleh
dan diolah lebih lanjut dalam sistem akuntansi perusahaan untuk dijadikan data kuantitatif dasar dalam penyusunan berbagai laporan manajerial dan laporan keuangan. Selanjutnya ada istilah yang tepat. Penghargaan sepakatan dalam suatu pertukaran merupakan istilah yang mengandung makna adanya penilaian bersama antara pembeli dan penjual. Pada saat transaksi terjadi, pencatatan penghargaan sepakatan atau agregat harga memang dapat dikatakan sebagai nilai, tetapi beberapa saat setelah transaksi, nilai dapat berubah. Tetapi jumlah rupiah yang tercatat tidak. Jumlah rupiah yang tercatat itulah yang akan tetap menjadi bahan olah akuntansi, sehingga akuntansi tidak mengolah nilai tetapi penghargaan sepakatan. Istilah penghargaan sepakatan atau agregat harga cukup memadai untuk mencakupi pandangan dari kedua pihak tersebut. Dengan istilah ini, komunikasi akuntansi akan dipermudah tanpa kesalahan interpretasi dengan ungkapan-ungkapan berikut. Contohnya saja, berapakah penghargaan sepakatan tenaga kerja langsung, berapakah penghargaan sepakatan sediaan yang ada di gudang, berapakah penghargaan sepakatan bangunan dan perlengkapan, berapakah penghargaan sepakatan penjualan, berapakah penghargaan sepakatan barang terjual. Selanjutnya yaitu secara konseptual, kos dapat digunakan untuk menyebutkan penghargaan sepakatan dalam penjualan produk atau jasa. Misalnya untuk menyebutkan jumlah rupiah penjualan digunakan ungkapan kos penjualan. Dengan istilah kos sebagai bahan olah akuntansi, beberapa ungkapan sebelumnya dicontohkan dan dapat dinyatakan kembali tanpa harus menimbulkan salah arti. Contohnya saja, berapakah kos tenaga kerja langsung, berapakah kos bangunan dan perlengkapan, berapakah kos penjualan, berapakah kos barang terjual, berapakah kos ekuitas pemegang saham. Dengan konsep ini, akuntansi akan tampak mengolah satu macam bahan olah yang berasal dari berbagai macam transaksi atau kejadian. Bukannya mengolah bermacam-macam bahan olah yang berbeda seperti kalau digunakan istilah nilai, harga pokok, harga perolehan, atau biaya, sehingga kos adalah pengukur dan bukan elemen. Selanjutnya yaitu jasa di balik kos. Kos merupakan salah satu atribut untuk merepresentasikan secara tepat realitas kegiatan perusahaan. Di balik deretan angka-angka akuntansi tergantung potensi jasa yang berwujud fisis maupun non-fisis. Potensi jasa adalah kemampuan atau daya atau kapasitas yang dapat ditukarkan dan dapat menimbulkan daya, kemampuan atau kapasitas lainnya yang kekuatannya besarnya paling tidak sama dengan yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan yang direpresentasikan dalam bentuk kos. Contohnya saja, kas sebesar 5 juta ditukarkan dengan mesin. Ini berarti daya beli kos 5 juta ditukarkan dengan daya produksi kos sebesar 5 juta juga. Selanjutnya yaitu adanya keterbatasan informasi akuntansi. Keterbatasan akuntansi dalam memberikan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Pihak eksternal yaitu pihak luar manajemen seperti investor yang selalu membutuhkan informasi akuntansi untuk kepentingannya. Selanjutnya yaitu kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang direpresentasinya sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Tujuannya pengelompokan, pemecahan, dan penggabungan kos adalah untuk mengikuti aliran upaya dalam menyediakan produk dan jasa. Kos melekat dilandasi oleh konsep yang disebut dengan kos terkandung. Kos yaitu kos yang benar-benar terkandung dalam suatu objek atau produk dengan pasangan kos penggantian, yaitu kos seandainya objek tersebut tidak ada dan harus diadakan sehingga maknanya sama dengan kos kesempatan atau opportunity cost. Kos melekat merupakan konsep dasar untuk mendukung bahwa bahan olah akuntansi kos yang sesungguhnya telah terjadi. Selanjutnya yaitu saat pengakuan nilai tambah. Konsep dasar kos melekat diperlukan karena dalam mengikuti aliran fisis harus ada anggapan bahwa tiap kos mempunyai daya saling mengikat bila digabungkan dengan kos lain secara tepat. Kalau
kos produk harus menunjukkan nilai, maka ke dalam kos produk tersebut harus dimasukkan jumlah rupiah nilai yang merupakan tambahan manfaat yang melekat pada produk sebagai akibat proses produksi tersebut. Nilai tambahan ini akan terrealisasi kalau produk telah terjual dan aset kos baru masuk ke dalam kesatuan usaha. Realisasi pendapatan melalui penjualan sebenarnya menandai dan mengukur dua macam kos baru sebagai bahan olah akuntansi selanjutnya, yaitu kos baru sebagai penggantian kos yang melekat dan dikorbankan keluar dari kesatuan usaha yang merepresentasi upaya penyediaan produk atau jasa yang diserahkan kepada pembeli produk. Kos baru sebagai tambahan aset laba yang menunjukkan imbalan untuk jasa modal yang ditanamkan dan risiko yang ditanggung dalam menjalankan usaha. Selanjutnya ada wadah penggabungan. Dalam mengikuti aliran bisnis produksi, kos dipecah, dikelompokkan, dan kemudian digabungkan kembali mengikuti unit bisnis produk. Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah penggabungan. Kos barang terjual adalah setelah produk diserahkan kepada pelanggan atau telah terjadi transaksi penjualan, maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis. Yang terakhir yaitu upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk pula walau belum terrealisasi. Perlunya basis asosiasi. Dasar asosiasi yang tepat dan rasional sangat diperlukan agar laba mempunyai makna atau nilai sebagai pengukur kinerja yang terandalkan. Sekian presentasi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Dengan berakhirnya penyampaian materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, maka berakhir pula lah presentasi yang dapat kami sajikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.